Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Oke, seperti biasa sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua kan ya? Alhamdulillah, semuanya selalu semangat mengikuti pembelajaran matematika bersama Ibu. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya, kira-kira pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Kalau kalian belajar, kalian pasti tahu. Benar sekali, hari ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Sebelum itu Ibu mau bertanya lagi, teorema Pythagoras itu berhubungan dengan bangun apa sih? Iya, Doni benar sekali. Jadi teorema Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Oke, tadi kan kalian mengatakan bahwa kalian sudah belajar semalam. Nah, kali ini Ibu akan berikan satu pertanyaan lagi, dan bagi kalian yang ingin menjawab silahkan angkat tangannya dan menjawab setelah Ibu tunjuk ya. Pertanyaannya, kan tadi kalian bilang kalau teorema Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Lalu apa sih bunyi dari teorema Pythagoras itu? Iya, silahkan Lisa. Benar sekali, jadi teorema Pythagoras itu berbunyi kuadrat sisi miring atau hipotenusanya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya, atau bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu Bu, bagaimana sih kok bisa ini beri nama A, B, dan C? Kalau begitu silahkan anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sini Ibu punya segitiga ABC dan siku-sikunya berada di C. Kemudian untuk memberi nama, di depan sudut masing-masing sudut ini kan ada sisi. Nah, ini masing-masing sisi kan belum ada namanya. Untuk mempermudah, kalau ini kan kayak masih sisi AB, nanti kayak terlalu sulit. Nah, untuk mempermudah begini, ini kan di depan sudut C ada sisi AB. Nah, untuk memberi nama ini kita beri nama sesuai sudut yang ada di depannya. Jadi di sini sudut C berarti di sini sisi C, tapi pakai huruf kecil. Kalau begitu, kalau sisi yang di depan sudut B berarti sisi apa? Benar sekali, sisi B pakai huruf kecil. Kemudian yang di depan sudut A berarti diberi nama sisi A. Benar sekali. Kemudian bagaimana sih Bu bagaimana untuk mendapatkan rumus Pythagorasnya itu? Begini pembuktiannya. Di sini ada persegi besar yang di luar dan juga ada persegi kecil di dalam. Nah, di mana di luar dari persegi yang kecil ini ada 4 segitiga yang kongruen. Kemudian untuk mencari luas dari persegi ini kita bisa menggunakan luas persegi besar sama dengan luas persegi yang kecil ditambah 4 kali luas segitiga yang ini, 4 segitiga ini. Kemudian rumus persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat itu sama dengan S kuadrat ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Kemudian sisi dari segitiga yang besarnya, misal kita beri nama yang ini A, berarti yang ini juga A karena ini sama panjangnya, ini juga A, sini juga A. Kemudian yang sini B, karena panjangnya sama, ini juga B, ini B, ini juga B. Jadi panjang sisi yang panjang persegi yang luar itu kan A plus B ya. Kemudian rumusnya adalah sisi kuadrat, berarti A plus B dikuadratkan
sama dengan sisi yang kecil ini, sisinya C, sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah kali A kali B, menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Kemudian ini kan ada yang sama ya, kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2AB, menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini mengarah kepada rumus teorema Pythagoras. Kemudian kan kalau kita mau mencari A-nya gimana sih, Bu? Untuk mencari A-nya menggunakan rumus C kuadrat sama A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk mencari B kuadratnya sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk mempermudahnya kita langsung masuk ke contoh soal saja. Kita langsung masuk ke contoh ya. Untuk contoh pertama, Ibu punya segitiga siku-siku di C juga. Nah, kali ini sisi AC atau sisi AC memiliki panjang 3 cm ya. Maaf, ini 3 cm. Kemudian panjang CB-nya itu adalah 4 cm. Lalu berapa sih panjangnya AB? Nah, sebelum masuk ke penyelesaiannya, kita beri nama dulu masing-masing sisi ya. Di depan sisi C namanya di depan sudut C namanya sisi C, benar. Kemudian di depan sudut B namanya sisi B. Kemudian di depan sudut A namanya sisi A. Kemudian kita masukkan, berarti kan ini mencari panjang C ya, atau sisi midnya. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya masih dicari, A-nya nilainya 4 dimasukkan jadi 4 kuadrat. Kemudian B-nya nilainya 3 jadi 3 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. C kuadrat sama dengan 25, maka nilai C sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 berapa? 5, benar. Jadi panjang sisi C-nya adalah 5 cm. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh 2. Ini contohnya dari buku LKS halaman 43. Ya, soalnya begini. Vino menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak Vino dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Kita gambar dulu ya. Jadi, anggap Vino itu dia berada di sini. Nah, Vino menaikkan layang-layang dengan benang panjangnya 250. Berarti panjang benangnya ini adalah 250 meter. Kemudian jarak Vino dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti Vino dengan titik yang berada tepat di bawah layang-layang kan sini. Berarti jarak antara Vino dengan ini atau A ke C adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian. Jadi kita mencari sisi BC-nya. Seperti tadi kita tuliskan nama sisinya sesuai dengan pembahasan awal tadi. Berarti sini sisi apa? A, benar. Kemudian yang sini sisi B, sini sisi C. Kemudian berarti kita mencari sisi A. Di sebelumnya tadi untuk mencari sisi A menggunakan rumus, benar sekali, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kita masukkan C-nya 250, kemudian B-nya 70, jadi menghasilkan A kuadrat sama dengan 62.500 dikurangi 4.900. Jadi A kuadrat sama dengan 57.600. Maka A sama dengan akar dari 57.600, A sama dengan 240. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke triple Pythagoras. Oke, kita masuk ke materi triple Pythagoras. Apa sih bunyi dari triple Pythagoras itu? Angkat tangan yang bisa. Iya, silahkan Deo. Benar sekali. Jadi triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi
teorema Pitagoras atau memenuhi rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gimana sih Ibu itu maksudnya? Maksudnya kita langsung masuk ke contoh ya. Pertama, apakah bilangan 3, 4, dan 5 adalah termasuk dalam bilangan triple Pitagoras? Untuk mengeceknya kita masukkan ke dalam rumus teorema Pitagoras ya. Kita masukkan ke C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebelum itu, sebelum masuk ke rumus, kita lihat dulu 3 bilangan ini. Dari 3 bilangan ini yang terbesar yang mana? Benar, angka 5. Jadi angka 5 ini nanti menjadi sisi miringnya atau C-nya. Oke. Untuk A dan B-nya bebas. Kalau misal A3 kemudian B4, atau misal A yang 4 atau B yang 3, itu bebas. Asalkan bilangan yang terbesar itu adalah C. Oke. Kemudian kita masuk ke rumusnya ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya tadi 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan, kita misalkan A-nya yang 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat nilainya 25 sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16, 25. Jadi karena nilainya sama, berarti 3 bilangan ini termasuk bilangan triple Pitagoras. Kemudian contoh yang kedua, apakah 1, 2, dan 3 termasuk bilangan triple Pitagoras? Sebelum itu, dari 3 bilangan ini yang termasuk C yang mana? Yang 3 benar. Jadi kita masukkan ke rumus ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya tadi 3 kuadrat sama dengan, Ibu misalkan yang A yang 2, jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 kuadrat 9 sama dengan 2 kuadratnya 4 ditambah 1 kuadrat 1. 9 sama dengan 5. Apakah 9 sama dengan 5? Tidak. Berarti bilangan 1, 2, dan 3 bukan termasuk bilangan triple Pitagoras. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita kesimpulkan bersama ya. Ibu tanya tadi, teorema Pitagoras bunyinya benar sekali. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kemudian bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian yang triple Pitagoras tadi adalah benar sekali 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Oke, semuanya sudah paham? Alhamdulillah, anak-anak Ibu memang luar biasa semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Mungkin hanya itu ya materi yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya dan bisa bermanfaat, juga bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Sebelum itu, tentu pasti ada tugas-tugasnya. Ibu bagi kelompok ya. Satu kelas ada 30 anak. Ibu bagi jadi 6 kelompok. Jadi masing-masing ada 5 anak. Tugasnya masing-masing kelompok mencari bilangan berapa saja yang termasuk 3 bilangan triple Pitagoras, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.